Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Bukhari ya. Wal Bukhari wa akhrajalan ngariwatkeun sapa al Bukhari Imam al Bukhari an Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, saking Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, an abihi saking bapane Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, utia den tekaken opo bito amin kalon panganan makanan, didatangkan makanan wakanan ono sopo abihi atau abuhu bapak Abdurrahman bin Auf, Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, bapaknya berarti Abdurrahman bin Auf. Wakanan ono sopo abuhu iku iman wong kang puasa, bapaknya puasa. Pakola maka ngucap sopo abihi bapaknya, kutila den pateni tom papat autuwufia atau sedo papat sopo Mus'ab bin Umar, Mus'ab bin Umar. Wa walu te Mus'ab iku khairun lebih bagus mini katimbang sang ingsun. Palam yujad maka ora den temu lahu maring Mus'ab opo ma barang yukafanu kang den kapani sapa Mus'ab ing dalem ma illa burdan angin kemul. Maksudnya gini, ini Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Ibrahim dari ayahnya berarti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi yang kaya raya. Kaya raya. Kaya raya. Datangkan makanan sama dia itu puasa. Kemudian dia cerita bahwa Mus'ab bin Umar itu lebih baik daripada aku. Maksudnya Mus'ab bin Umar bukan orang miskin ya, orang kaya. Tapi ketika meninggal orang kaya nih, ketika meninggal itu nggak mendapatkan buat kapannya, nggak ada hanya selimut buat kapannya. Siti Khadijah juga begitu, kaya raya isinya Nabi nih, konglomeratnya dulu. Ketika meninggal nggak ada, habis buat perjuangan Islam. Minta Siti Khadijah, ya Fatimah tolong bilangin sama ayahmu aku pengen rida, selendang atau sorban yang biasa Nabi untuk menerima wahyu. Itu orang dulu sangat betul. Itu Abdurrahman bin Umar bin Abdul Aziz Khalifah, ketika mau meninggal harta udah habis, dilongok sama saudara Ruko, ini Abdurrahman Umar bin Abdul Aziz kok nggak ganti-ganti pakai, ternyata udah nggak ada lagi pakai sepakaian pakai. Tapi habisnya untuk berjuang di jalan Allah, itu bukan habis karena gimana. Tinggal selimut doang selimut ini inggutia lamun den tutupi biakan Buddha opor suhu sirahe Mus'ab bin Umar badat maka pertela opori jelahu si kilorana Mus'ab. Wain gutia lamun den tutupi opori jelahu si kilorana Mus'ab badat maka pertela opor suhu sirahe Mus'ab. Buat kain kapannya nggak cukup kalau kepala ditutup kaki kelihatan, nggak ketutup. Kalau kaki ditutup kepala nggak ketutup gitu. Padahal tadinya ada suma busito nol den beber lana kadue kita minat dunia sang dunia opo ma barang busito kang den beber lana kadue kita. Kemudian ya aku deh punya harta di apa oleh Allah, diberikan kejembaran. Dulu Mus'ab pun orang kaya. Kola ngadika sapabi utina den paringi sapa kita minat dunia sang dunia apa ma barang. Utina kang den paringi sapa kita kodok khosina teman-teman wedi sapa kita. Antakuna ingin ta ono apa hasanatuna pirang-pirang kebagusan kita.
Qad ujilat teman-teman den gege puasa ratuna maring kita orang dulu nih sahabat Nabi. Kalau dunia tuh digelontorkan oleh Allah jadi kasih ini kasih itu, mereka khawatir bahwa bagian yang udah dikasih di dunia di akhiratnya itu mereka pada ketakutan begitu. Aku khawatir. Nah mereka bahkan para kiai dulu begitu. Kalau misalkan dunia ini dibuka, dia khawatir kayak Kiai Marus Ali ya, saya dapat cerita dari guru begitu juga. Khawatir nanti di akhirat gak dapat bagian. Karena kayak ini juga apa Abdurrahman bin Auf, aku khawatir apa kemurahan Allah gelontorkan sekarang ini bagianku nanti di akhirat gak ada. Khawatir begitu. Suma jalan noli dadi sop noli tumandang sop abi iku yakin nangis sop abi akhirnya dinangis hatta taroka sehingga ninggal sop abi atau saking sedihnya khawatir nanti di akhirat gak dapat bagian nangis. Itu orang dulu ya, gitu. Ya ini buat pelajaran ya Pak, bagus sangat luar biasa. Wahua jadi artinya orang dulu nih yang tanya kaya raya ketika meninggal kadang nggak ada buat kain kapan aja, itu artinya kan boro-boro uang di ATM ya Ji. Dia kan boro ini artinya. Ini maksudnya karena kan babnya keutamaan tentang fakir. Jadi sampai melarat sehingga statusnya dia jadi melarat fakir gitu. Status di akhiratnya nih fakir. Ya cuman fakir pun kalau nggak sabar bahaya, bisa jadi toma, bisa jadi kubur orang ya. Nah itu tetap ya itu ketika dengan keimanan yang baik ya luar biasa, tetap kuncinya iman sama ilmu. Nggak ada iman nggak ada ilmu ya jadi apa kriminal kriminal, orang nyopet kadang orang maling ini tuh ya itu. Tapi kalau dasarnya dengan iman, ilmu ya insya Allah ya iman. Wa huwalan ngariwayatkeun sapa wa Imam Bukhari an Abi Hurairah sangi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ngandika sapa Abu Hurairah. Laqad ra'aitu kata Abu Hurairah. Teman-teman ningali sapa ingsun ning awak ingsun. Aku melihat diriku. Wa inilan satuna ingsun iku la apa ini la akhiru iku la akhiru yakti ngakhirakan sama ingsun pimain dalam barang bena mimbari Rasulillah ini dalam antaranya mimbari Rasulullah SAW ila hujrati Aisyah temu kamar Esti Aisyah. Benar-benar aku tahu dan aku nih tahu bahwa antara mimbarnya Kanjeng Nabi dengan kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha magsian hale kang semaput sopo alaya ingsun. Abu Hurairah pernah semaput di situ. Antara mimbar sama kamar Siti Aisyah itu raudhah kalau kan ya ji Fajiu maka teka sapa aja wong kang teka. Kemudian ada orang datang. Payado maka nyelehaken sapa aja orang datang. Rijlau ing sikile aljai ala unuki ngatasé bulu ingsun. Orang datang itu meletakkan kakinya di lehernya Abu Hurairah. Wayaro lan ningali sapa aljai ani satu ningsun iku majnun kang edan majnun. Dia mungkin yang datang ini anggapnya kurang gila. Padahal wama bilan orang-orang kalau ningsun junun edan aku nggak edan. Wama bilan orang iku kalau ningsun opo ilaju. Pingsan itu karena saking lapar. Lalu sampai saking laparnya sampai bisa. Dulu tuh Mbak Abdul Karim ya, muasis Pondok Lirboyo, zaman mondoknya, beliau walaupun lapar tetap rajin ngajinya, motornya rajin.
Itu saking laparnya kadang lagi ngaji pingsan. Bukan sakit, bukan karena sakit, tapi karena perihnya menahan rasa lapar. Jadi memang tirakannya luar biasa. Waruya landan diriwatakan apa ana satune Kanjeng Nabi Muhammad SAW iku kana ana Kanjeng Nabi ku yabitu sewengi-wengi sapa Kanjeng Nabi semalaman walulan istri lan bojone Kanjeng Nabi allayaliya ing dalam pirang-pirang wengi almutatabiata kaun nuli tawian hale kang ngelempit wetenge sing lapar. Lajiduna orang nemu selalu asan ing makan sore. Nabi nih diriwayatkan bermalam, bahkan bukan satu malam, mutatabiah berturut-turut, 2 malam, bisa 3 malam, 2 malam. Nabi dan keluarga itu perutnya dilempit, ikat gitu ya. Kenapa? Nggak ada buat makan sore, lapar. Waru wiyalan den riwayataken apa ana Jibrila saat temene malaikat Jibril alaihissalam iku najala temurun sapa malaikat Jibril Pakola maka ngadika sapa malaikat Jibril lin Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya malaikat Jibril turun datang kepada Kanjeng Nabi. Dan malaikat Jibril berkata begini, "Innallaha yukri'uka salam." Ya Nabi, Allah berkirim salam kepada engkau. Enggak ada yang lebih istimewa kecuali salamnya Allah. Wa yaqulu dan Allah menawarkan laka kepada engkau atuhibu anata demen sapa sira apakah kau senang an ajala yen tadi akan sapa ingsun hadal jabala ing kila gunung yang ada di Mekah zaban emas. Ya Nabi kata Jibril yang menawarkannya bukan bank, bukan pegawai banknya. Jibril menawarkan kepada Nabi bahwa Allah berkirim salam kepada engkau. Dan Allah menawarkan ya Nabi, tawaran dari Allah. Nabi gak pakai jadi proposal, Allah yang menawarkan. Apakah engkau senang kalau aku malaikat Jibril menjadikan gunung yang ada di kota Mekah jadi emas buat Nabi, buat dakwah. Wa yakun lan ana apa dabiku makan musarka sira emas itu buat engkau. Hai sumakunta ing dalam di panggonan ana panjenengan dan kemanapun kau berada itu emas akan bersamamu. Ditawarin begitu deh Nabi oleh malaikat Jibril dari Allah Pak roko mangka dingklukaken Kanjeng Nabi. Saat tenam samangsa Nabi menundukkan kepalanya yang mulia. Nabi nunduk orang itu. Sumakola noleh ngandika sukanya Nabi ya Jibril adunya utai dunya iku daruman desane uang ladar kang ora ono desa iku mojula kodeman. Ya Jibril, dunia itu adalah desanya orang yang punya desa. Karena memang dunia itu begitu, untuk punya tanah mati udah mana tanahnya nggak ada. Ya kan deh, desa orang punya desa. Wa maluman lan bane wong la malakang ora ana bane kumaca kodeman. Dunia itu hartanya orang yang punya harta. Ada punya ini punya itu hartanya banyak mati. Udah berubah bukan milik kita lagi. Rumah berubah nama, tanah berubah nama, kendaraan berubah nama. Istri kita pun kalau masih laku udah bukan jadi istri kita lagi, udah jadi istri orang lah. Itu dunia begitu tuh deh. Tempatnya orang yang gak punya tempat, hartanya orang punya harta. Ini Nabi gak mau ditawarin begitu di dunia nih. Kemudian apa lagi namanya? Yajmuha ngumpulaken ing dunya sapeman uang laak lakang nakal kumajula kademan yang mengumpulkan dunia itu kata-kata Nabi orang yang punya akal. Saking cerdasnya. Kalau kita kan bingung gak ada dunia. Nabi yang mengumpulkan dunia orang punya kalau orang bakal ditinggalin kalau nggak tinggalin kok nggak ngumpulin pahala akhir nggak cerdas orang nggak punya akal nih ngomong ada yang nganggurnya pinter berarti jadi
cerdas. Ya cerdas orang ngumpulin dunia, orang yang nggak punya akal. Cerdas emang bener, gak dipraktekin nanti Ci. Orang deh, ada kan dipakai serius deh. Ini kita lagi ini Nabi gitu, maksudnya metong ngatur kinya. Tadi ore-ore langsung ngajengkang kan. Jadi supaya ngantuk. Terus mana tadi? Pakola, Nabi jawabnya begitu. Ya Rasul, Allah berkirim salam kepada engkau. Kata Allah, apakah engkau senang aku menjadikan gunung yang ada di kota Mekah jadi emas? Itu emas untukmu, nanti akan bersamamu. Nabi menundukkan kepala, ditawarin begitu. Kemudian Nabi menjawab, wahai Jibril, dunia itu adalah tempat orang yang gak punya tempat, ya kan? Dan rumah orang yang gak harta orang yang punya harta, yang mengumpulkan harta itu adalah orang yang gak punya akal, maksudnya gak punya kecerdasan, bodoh gitu. Kemudian pakola maka kandika sopo Jibril maka Jibril, sabatakallahu ya Muhammad bil qauli sabit. Sabata muga-muga netepaken kayak panjenengan sebelum insyaallah ya Muhammad wa Nabi bil qauli sabit, dengan ucapnya tetap, yaitu ucapan la ilaha illallah, kalimat sabit ya. Karena memang sebenarnya begitu. Saya ngaji dalam kitab usul gini, ada wali besar namanya Ibrahim bin Adham. Dulu Ibrahim bin Adham ini pejabat, punya budak banyak, hamba saya. Dia merdekakan semuanya. Kemudian ada salah satu budak yang dulunya budaknya dia udah merdekakan, mabok berat, mabok, orangnya normal naik kuda mabok. Nanya Ibrahim bin Adham, Pak, rumahku di mana? Kata dia begitu nanya, rumahku di mana? Ibrahim bin Adham, kamu nggak tahu rumah kamu? Tuh, ini kan kuburan. Oh, ngambek. Ibrahim bin Adham dipukulin. Lu memang kan Ibrahim bin Adham apa salah? Rumah masa depan kita itu. Ini rumah sementara. Bener Ji? Coba ada rumahnya mau di mana? Kuburan cela kan? Ini rumah yang sekarang itu rumah sementara. Pukulin Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham dipukulin, dia bawa para ulama. Dia pukul. Dia doakan semoga Allah mengampuni dosa. Dipukul. Kemudian ada orang datang, kamu nggak sadar mabok no. Itu lo kamu kulin siapa? Itu majikan kamu, itu Ibrahim bin Adham. Orang namanya orang mabok, dia rumahnya aja nggak tahu, nanya ya kan? Akhirnya minta maaf. Ibrahim bin Adham, sebelum kamu minta maaf udah aku maafkan. Kok aku pukulin kamu udah lu? Kamu pukul aku nih, kamu menjadi sebab aku masuk surga. Aku dapat pahala yang banyak, punya derajat yang tinggi, makanya aku doakan. Ada, tapi ulah praktek saya belum tebak lagi. Laporan ke polisi jadi. Ini lagi cerita para wali ya. Jadi kata dia, itu memang rumah masa depan kamu itu rumah masa depan. Ini rumah sementara. Loh kalau kiamatnya lama deh, ya paling lama kita meninggal di situ dibandingkan dengan di rumah kita yang sementara itu. Makanya kadang orang untuk rumah sementara kan nggak harus 11 tingkat, padahal cuma 2 orang sih, ya kan? Sementara itu rumah yang lama aja cuma 2 meter ada, kurang 2 meter gitu. Hah? Dalamnya juga segitu nyadanya. 2 meter ada meter. Itu rumah masa depan. Makanya bener. Dan nyokap BTN pinter bener. Gede. Subhanallah. Waru ya. Landan meriwayatkan Anil Hasanil Basri saking Imam Hasan Al Basri. Opo ana satemene Imam Hasan Basri ku kala ngandika sapa Imam Hasan Basri.
Kala ngandika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuta den tekaaken didatangkan sapa bil abdi kaula al fakiri kang melarat. Kapan? Yaumal kiamat, besok dina poe kiamat. Paya tadiru maka persaben teh alasan sapa Allah azza wajal ilai maring Abdul Fakir kamaya tadiru kaya oleh alasan sapa rajul wong lanang ila rajul maring wong lanang kang weneh pid dunya ing dalam dunya datangkan seorang hamba yang fakir dari kiamat di hadapan Allah. Maka Allah mengutarakan alasannya sebagaimana alasan seseorang kepada orang lain waktu hidup di atas dunia. Payakulu maka ngandika sapa Allah, wa ijati demi sifat mulia ingsun, wa jalalan sifat agung ingsun. Majawaitu orang ngelempit sapa ingsun angkasa ingsun adunya dunya. Tidaklah aku melempit dunia kepada kamu, dunia aja sempit. Kalau beber lihawa nikah karena inasir. Karena hinasir oleh ngatasnya. Aku menjadikan kamu miskin, gak punya harta, bukan karena kamu hina di hadapan enggak. Jadi harta itu bukan lambang kemuliaan, miskin juga bukan lambang kehinaan. Tergantung hina atau mulia itu ketakwaan. Kaya takwa ya hebat, udah miskin gak takwa ya khosiro dunya wal akhirah, belangsak dunia belangsak akhirat gitu. Jadi kata Allah, kamu nih alasan kamu aku lempit harta dunia pada diri kamu bukan karena kamu hina, walakin tetapi lima karena barang adat tuh kang nyawisakan sama sun lakaman sira menal karomah, tapi aku telah menyediakan kamu kemuliaan wal fadilah lan keutamaan di akhirat nih. Oh roj matu asposiro ya abdi hei kaula ingsun ila hadis supup maring ikilah barisan wang durlan ninggalan sapa sira ilaman maring wong at amaka kang aweh mangan sapa man ka isra awkasa to nyandangi sapa ka isra warodal ngarepan sapa Allah bidzalika kal mukon at amaka awkasa wajhi ing dat ingsun. Lihatlah kepada orang yang memberikan makan kepada kamu, memberikan pakan kepada kamu, yang dimaksud adalah Allah. Fahud maka ngalapas sira. Oh bukan nih, maksudnya begini. Kemudian orang akan pakai sepaman bidzalika wajing wajah ingsun. Fahud maka ngalapas sira biadi kalau tangane man pawon teh man kula kadoi sira wa nasu manusia yauma idzin ing dalem dina kiamat qad aljama. Teman-teman kendaleni sapa kendaleni ing nas sapa arko keringat. Maksudnya begini, itu orang fakir yang beriman ya, yang taat, miskin taat. Itu waktu hidup dirinya miskin taat. Itu kan mungkin makan kasih orang ya, pakaian kasih orang. Nanti kata Allah, orang fakir itu yang suka ngasih pakaian sama kamu, yang suka ngasih makan sama kamu, ambil tangannya dia, selamatkan dia. Ya akhirnya diselamatkan. Kenapa? Karena waktu di dunia dia bantu kamu, maka di akhirat bantu dia, selamatkan. Padahal manusia saat itu sedang tenggelam dengan keringetnya. Payata lalu maka nyela-nyelani sopo pakir as-supu paing pirang-pirang barisan wayan duru lan ningali sop Abdul Pakir maning wong pala kang gawe sapa man dikala Abdul Pakir dan kaya kono at ama wakasa idunya dalam dunia. Maka dia itu keluar dari barisan di masar itu, dia mencari orang yang waktu di dunia membantu dia makannya, pakaiannya. Kemudian setelah ketemu paya hudahu maka ngalap sapa fakir wingman biadi kalau tangannya man wa yudhilulan manjingakan sapa fakir wingman al jannah surga, diambil tangannya, dituntun dimasukkan ke dalam surga. Tapi ya tentu fakirnya fakir soleh ji. Iya kan fakir anu sholat itu ibadah itu naon ya Allah alam ya, gitu. Wahaka
lan nyaritakeun sapa Al-Qusairi Imam Al-Qusairi an ba'dihim sangi sebagian ulama annahu satune Imam Qusairi gegeru anu satemene ba'dhum sebagian ulama iku kala ngandika sapa ba'dhum sebagian ulama berkata begini, ra'aitu ningali sapa ingsun atau ngimpi ya. Aku mimpi. Karena kiamata kaya-kaya setelah kiamat iku qad qomat. Teman-teman wis jumeneng apa kiamat, aku mimpi bahwa kiamat itu telah terjadi. Wa yuqalu lan den ucapaken apa udhulu manjinga sapa sira kabeh. Malik bin Dinar ing Malik bin Dinar. Ya betul Malik bin Dinar nih miskin tapi sufi, orang wali. Kiamat telah terjadi. Ketika kiamat nih, masuk ke kelompoknya Malik bin Dinar. Wa Muhammad bin Wase dan kelompoknya Muhammad bin Wase. Al jenis surga mati, kelompoknya Malik bin Dinar, kelompoknya Muhammad bin Wase masuk surga. Panazor tuh maka ningali sapa ingsun. Sebagian ulama yang mimpi ini ayyahuma yang diindine Malik bin Dinar dan Muhammad bin Wase. Siapa Malik bin Dinar? Iku yataqaddamu maju sapa ayyuhuma. Fataqaddama aku melihat siapa yang maju duluan nih, Malik bin Dinar apa Muhammad bin Wase. Fataqaddama maka maju sapa Muhammad bin Wase. Pasal tu maka takon sampeyan. An sababi taqaddumi saking sebabe majune Muhammad bin Wase. Kok Muhammad bin Wase dulu yang maju, bukan Malik bin Dinar, maju menuju surga ya. Fakir mengucapkan liman isun apa ana satemene Muhammad bin Wase iku kana ana sapa iku kana ana iku lho kadhe Muhammad bin Wase apa komisun lami kurung wahidun kang siji wali Malik lan kadhe Malik komisonik lan kurung. Kenapa? Karena ibadahnya sama-sama ibadah, solehnya sama-sama soleh. Makanya kamu masuklah ke golongan Malik bin Dinar atau Muhammad bin Wase. Tapi dia yang mimpi sebagian ulama nih pengen tahu siapa nih yang dulu maju, Muhammad bin Wase apa Malik bin Dinar maju menuju surga. Ternyata yang lebih dulu maju Muhammad bin Wase bersama-sama walinya, kemudian baru Malik bin Dinar. Kenapa kok begitu? Karena Muhammad bin Wase cuma punya satu gamis, Malik bin Dinar dua gamis. Maksudnya lebih fakir Muhammad bin Wase. Jadi udah sama-sama ininya. Nah, dinilai tepat. Tapi tentu yang pertama ya ketakwaannya dulu, solehannya baru nanti pakirannya gitu. Wah hakalan nyeritakan sopal Yafi Imam Yafi. Ani Syekh Abi Muhammad saking Syekh Abi Muhammad. Ini Syekh Abi Muhammad Al-Hariri Al-Jariri ya. Syekh Abi Muhammad Al-Jariri. Kalau nggak dikasih sama Syekh Abi Muhammad. Dahola manjing. Alaina ing atase kita. Ara ribato ing ribat pondokan. Ba'da sholatil asri ing dalam sawise sholat asar sapa sabun nom. Kata Muhammad, Syekh Muhammad Al-Jariri masuk kepada kami ke pondok nih setelah salat asar seorang pemuda musparul launi kang pucet warnane, maksudnya mukanya pucet kayak sakit gitu deh. Orang sakit kan mukanya pucet ya. Asusari kang rewog rambutnya acak-acakan nggak tersisir. Ini pemuda ini hasiru roksi gitu ya, kang lembut sirahe, sirahnya nggak besar gitu ya. Hafil kodama ini kang ngodok lah makan orangnya, maksudnya nggak pakai sendal. Buat orang Jawa nggak pakai sendal ini namanya ngodok. Ngodok. Itu masuk setelah sholat asar ke pondokan kami seorang pemuda yang pucat wajahnya ya, warna wajah. Rambutnya rewog-rewog nggak tersisir, kecil kepalanya dan nggak pakai sendal. Pajad dada maka nganyari sopo sab al wudu. Dia udah masih punya wudu lagi.
Wa sholat sapa sab. Suma jalasan lungguh sapa sab. Dia sholat kemudian dia duduk wirid ya. Wa adalah nyelakan sapa sab. Rosau ing sirahe sab. Bijaibihi ing dalam bijaibi ya ji. Ing dalam lengan kelamin sab. Dia meletakkan apa di lengan kelambi, lengan bajunya begitu. Nunduk mungkin ya. Duduk dari habis asar nih ilal maghrib sampai maghrib, duduk wirid gitu ya. Palama sholat maka selamang sana sholat sapo sab man dan sartane kita saya Muhammad al maghrib yang sholat maghrib, ketika sholat maghrib bareng sama tuh pemuda yang tadi jalasa maka lungguh sab kadal kali kayak mukono wadar sapi jabi, duduk begitu sambil kepalanya nih ini duduk. Setelah sholat maghrib begitu lagi. Wa idan lan ing dalam nalikane wadara saufi jabihi, ketika dia meletakkan kepalanya ke lengan bajunya, Rasulul Khalifati utai utusan khalifah, utusan raja, iku yastad'in apa itu? Yastad'ina ngundang sopo Rasulul Khalifah naik gitu. Utusan raja mengundang kata Syekh Muhammad Al-Jariri kepada kita. Pidawatin di dalam satu undangan. Pakuntu maka aku berdiri. Ila saya pemuda maksudnya ngajak yuk kita datang ke undangannya Khalifah. Ya kalau diundang sama presiden kan lain deh. Ya. Zaman dulu nih saya dapat cerita dari Kiai Hasyim Mujadi. Zaman dulu zaman Presiden Soeharto itu kalau udah akhir Ramadan nih kiai-kiai ini suka diundang ke istana sama Soeharto. Itu kata apa? Kata Kiai Hasyim Mujadi itu kiai-kiai keluar dari istana presiden nih dia bilangnya udah dapat malam Lailatul Qadar. Nih amplopnya gede deh. Nah ini begitu diundang sama utusannya Khalifah si Syekh Muhammad bin Al-Jarir ini, maka ngajak pemuda itu, ayo Khalifah yang ngundang bukan RT ya kan, Khalifah. Aku berdiri. Wakul tulan ngucap sapa ingsun lahu maring sab pemuda itu. Halaka anatai kana sura antuafiqona utayan tanulungi sapa sira naik kita ila dari khalifati maring umahe khalifah para maka ngangkat sapa sabro sahu ing sirahe sab. Apa kamu mau membantu kami yuk kita undangan diundang sama khalifah. Di ngomong begitu nih dia ngangkat kepalanya deh, yang tanya nunduk aja kepala dia angkat. Wakon ngucap sapa sab laisa orang ana iku kado ingsun apa qalbun ati ila dari khalifati maring umay khalifah. Aku gak ada hati, maksudnya gak pengen itu ya, gak ada hati ke rumah khalifah, gak kepengen. Walakin astai tetapi kepengen ingsun asidatan ing pangkorma apa ranting korma harotan kang panas. Aku pengen apa ranting korma yang panas. Patorok tu maka buang sapa ingsun kaulahu ing ucapane sab, maksudnya ya udah dia nggak dilanjutin lagi omongan ini, orang nggak mau diajak ya kan dek ngomong. Haisulam yuafik ina menalikane orang nyocoki sapa sab al jamaata ing jamaah ya, dia nggak ini jam apa mau jamaah diundang wata masalan amre sapa sab si pemuda ini sawatan ing sahwat wakul tulan ngucap sapa ingsun saya mau pinapsi nama ingsun hadau teki sab iku koribul adi parak mangsane bit toriko tika lawan toriko. Di hati ini saya mau menung ini paling pengikut toriko anyaran gitu sih. Ini wali amatir gitu ya, amatiran. Kenapa dia di hati ngomong gitu? Lam ya tadab orang gue tata krama sapa sab karena gak ada adab gitu.
wali anyar atau torikoh anyaran. Wa maudhu itulan lewat sapengsun ila dari khalifati maring umay khalifah akhirnya Syekh Muhammad Al-Jaririyat mendatangi undangan khalifah ya kan, diutus sama khalifah. Wa kalan makan sapengsun ya makan kan mesti diundang begitu makan. Wa sabina lan warin sapengsun. Wa tapararok nalan pisah sapengsun air lailing dalam air ngomongi dah air malam dah pulang. Palama dakhaltu maka semangsane majing sapengsun pas pulang. Aku masuk ari batu ripat ke pondokan. Roa itu ningali sapengsun asaba ing pemuda alatil kalhati ngatas mengkono tingkah. Malam nih aku masuk pondok nih ke pondokan itu. Si pemuda itu gitu aja, nunduk kepalanya ke lengan bajunya gitu. Itu duduk khusyuk gitu ya. Pajalas makan nunggu sapa ingsun. Allah sajadah ting atas sajadah ingsun. Saat mangsa aku duduk di atas sajadahku. Kemudian pala hajat mangka ngelindih. Opo aenaya mata ingsun bin naomi kalawan sare atas mawad aku udah ngantuk banget tidur. Wa idzan lan ketika aku tidur jamaatun tewong akeh wa qailun lan wong kang ngucap dalam mimpi nih dia ada orang banyak itu yang berucap ada utai kiki iku Rasulullah wa anbiya kulluhum alaihissalam. Itu yang orang banyak dalam tidur dan orang berbicara itu adalah kanjeng Nabi dan para nabi semuanya alaihissalam. Ada padana tu maka mar sapa ingsun oleh marang kanjeng Nabi Syekh Muhammad dalam mimpinya mendekati kanjeng Nabi. Wassalam tulan uluk salam sapa ingsun alih ngatas kanjeng Nabi. Tapi pawala mangka berpaling kanjeng Nabi wajah ing wajah kanjeng Nabi anis ingsun. Nabi memalingkan wajahnya deh kepada Syekh Muhammad Al-Jalil ini kayak nggak seneng gitu ya. Muridon halemengo ada pakar tu maka bulan balik sapa ingsun alih ngatas kanjeng Nabi. Dia mengulang salamnya lagi, assalamualaikum ya Rasulullah gitu. Kemudian dia mengulang salamnya lagi. Wahwa kanjeng Nabi ku aridu mengos kanjeng Nabi anis ingsun. Tetap Nabi berpaling kepadaku. Wala jibulan orang jawab isuk kanjeng Nabi, Nabi enggak jawab. Akhirnya Syekh Muhammad ini ketakutan. Paip tu maka di sapa ingsun. Min dalika saking ya riduan. Dia ketakutan karena Nabi berpaling. Dosa apa yang kulakukan ini gitu kan? Karena berpaling. Paku tu mangkang ucap sapa ingsun ya Rasulullah hai utusan Allah. Mau taya apa? Iku alati perkara adnab tukang nglakoni dosa sapa ingsun. Hatta tarido sehingga mengotuan anis ingsun biwajika kalon wajah Tuhan. Ya Rasulullah, dosa apa yang telah aku lakukan sehingga engkau memalingkan wajahmu kepadaku. Pakola maka dikasih Nabi. Fakirun utayong fakir min ummati sing umat ingsun iku istaha kepengen sepuluh fakir. Ali kaya ngatasi roh sahwatan yang kesenangan. Si fakir itu kan minta suatu sahwat itu, maksudnya kesenangan dah. Tapi dia abaikan patahawan tak maka gegampang sama surabi kalan fakir. Oh ternyata fakir pemuda itu minta sesuatu apa keinginan gitu nggak digubris malah diajak kondangan ke khalifah ya diundang nggak digubris. Akhirnya pas tahu ke karena kamu mengentengkan keinginannya orang fakir itu. Pas taikon tu maka ngelilir sapa ingsun dia bangun maruban hale wong kang den wedeni bahkan dia ngomongnya mungkin itu reko anyaran. Wakum tulang ngadeg sapa ingsun. Nawal fakir ing arah-arah wong fakir aku berdiri ke arahnya pemuda yang fakir nih. Tapi palam ajid maka orang nemu sapa ingsun wong fakir. Udah enggak ada. Kemana si fakir? Wasami tulan ngrungu sapa ingsun sautal babi ing suara nelawang. Kemudian sono. Paorang itu maka metu sapa ingsun. Pitolabing dan golek fakir. Aku keluar dari pondokan itu dari mencari orang fakir itu. Pak Idan
Maka nalikane tolab tu wa tai pakir ku binal bab. Ketika aku cari dia ternyata dia ada di depan pintu. Orang zaman tu sapa pakir. Udah di depan pintu mau keluar gitu ya. Panade itu maka ngundang sapa ingsun ing pakir. Ya patane wong nom isbir. Sabar sapa sira hatta tahdur sehingga hadir apa sawatu ka kepengen sira alati rupane sawat tolab tak kang pengen sapa sira ha ing alati. Akhirnya dia, hei pemuda, sabar. Apa nanti akan aku datangkan keinginan kamu. Yang kamu pengen tuh aku datangkan. Ada patah-patah. Maka nolai sapa sabila manisun. Si pemuda cuma nengok doang, ngaliuk doang. Wakolan ngucap sapa sab pemuda. Idas taha. Indal malakare kepengen sapa pakir alingna sira sawat ning keinginan sawat. Pala tusilu. Maka orang nekakan sapa sira haing sawat lain maring pakir hatta yaspa sehingga paring sapat sapa pakir ilaika maring sira miati alpinabin kalawan 100.000 nabi wa arbatu aislina alpanabin lan 124.000 nabi. Kata orang pakir nih dia nengok doang. Ketika orang pakir pengen apa syahwat keinginan pada kamu nggak enteng apa dientengin sampai si pakir ini minta bantuan minta syafaat kepada 124.000 nabi. Kan tadi mimpinya itu dia menemui ketemu kanjeng Nabi sama para nabi kan ada semua. Pakir tahu bahwa dia mimpi tahu si sab ini baru udah mimpi maksudnya kalau bahasa gampangannya udah mimpi baru mau nolong gitu. Kata si pakir pala hajata maka hajat kemaju leman syahwat sekarang udah nggak ada hajat lagi. Wa madolan lewat sapa pakir udah berangkat si pakir. Hasanna muga-muga ngumpulaken gitu Allah Hasanna muga-muga ngumpulaken aing gitu sapa Allah Gusti Allah fi jumratil masakin. Ternyata emang wali gede itu si pemuda ini. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan golongannya orang-orang miskin. Wadhilna dan moga-moga manjingakan sekolah kita mahum minum sartana masakin al jinan yang surga amin. Semoga Allah memasukkan kita bersama orang-orang miskin ke dalam surga amin. Pasun fil mani bis sodaqah wallahu alam bisawab.